misalnya. Karena kalau dalam tradisi Islam, pengakuan bahwa Alkitab itu berasal dari sumber yang sama dengan Al-Quran, itu ditegaskan dalam Al-Quran. Al-Quran dalam banyak ayat mengafirmasi bahwa Taurat dan Injil itu berasal dari sumber yang sama, yaitu sumber ilahi. Ini ditegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Misalnya ayat yang menjadi favorit saya, itu surat Al-Maidah ayat 48, disebutkan bahwa Allah itu menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi, ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk mengafirmasi, mengonfirmasi apa yang sudah diturunkan sebelumnya. Jadi bahwa Al-Quran mengakui Taurat dan Injil sebagai bersumber dari Tuhan yang sama, itu sangat tegas dalam Al-Quran. Nah, Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Ustadz ini mengatakan bahwa Alkitab berasal dari Allah. Lalu kemudian dia melanjutkan menyampaikan bahwa dari mana asal Quran, apakah dari Allah? Maka untuk itu mari kita simak sampai selesai dan mari kita belajar untuk menggali kebenaran sehingga kita bisa dapat menentukan iman kita yang benar. Silakan. Hubungan Alkitab dan Al-Quran ini sebenarnya isu yang kontroversial sejak awal pertemuan Islam dan Kristen. Dari awal, umat Islam dan umat Kristen yang sebenarnya mewakili dua komunitas terbesar di dunia itu memiliki ketidakpercayaan ketika berbicara soal kitab suci. Ya, kita tahu dan ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tuduhan Alkitab telah mengalami tahrif atau distorsi, perubahan dan tidak otentik itu cukup kuat di kalangan umat Islam. Ada satu buku yang ditulis oleh kawan di Inggris berjudul Muslim and Christian Face to Face, dan kesimpulan dia adalah bahwa tuduhan Alkitab tidak otentik itu sangat dominan di kalangan ulama-ulama Muslim hingga abad 20. Dan ini mengindikasikan bahwa soal hubungan Alkitab dan Al-Quran ini sebenarnya sampai saat ini menjadi persoalan yang sangat serius. Tuduhan tentang tahrif itu sebenarnya tidak hanya dominan di kalangan umat Islam, di kalangan Kristen sekalipun anggapan bahwa tidak ada kitab suci yang merefleksikan wahyu ilahi itu setelah Alkitab itu sangat dominan juga. Dan barangkali umat Kristen itu menghadapi persoalan yang lebih rumit dibanding orang Islam, ya, ketika menyangkut bagaimana seharusnya umat Kristiani memperlakukan Al-Quran misalnya. Karena kalau dalam tradisi Islam, pengakuan bahwa Alkitab itu berasal dari sumber yang sama dengan Al-Quran itu ditegaskan dalam Al-Quran. Al-Quran dalam banyak ayat mengafirmasi bahwa Taurat dan Injil itu berasal dari sumber yang sama, yaitu sumber ilahi. Ini ditegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Misalnya ayat yang menjadi favorit saya, itu surat Al-Maidah ayat 48, disebutkan bahwa Allah itu menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi, ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk mengafirmasi, mengonfirmasi apa yang sudah diturunkan sebelumnya. Jadi bahwa Al-Quran mengakui Taurat dan Injil sebagai bersumber dari Tuhan yang sama, itu sangat tegas dalam Al-Quran. Nah, dalam tradisi Kristen, persoalannya menjadi lebih rumit. Karena ada semacam konsensus bahwa tidak ada wahyu setelah Yesus. Ya, jadi dalam tradisi Kristen, Yesus itu dilihat sebagai wahyu yang sempurna. Karena berbeda dengan Islam, kalau dalam Islam itu Tuhan tidak mewahyukan dirinya, tetapi mewahyukan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan itu bisa diketahui melalui teks. Jadi dalam Islam, teks itu
menggambarkan kehendak ilahi, kehendak Tuhan. Nah, dalam tradisi Kristen, Tuhan itu mewahyukan dirinya sendiri, ya. Dan karena itu, Yesus atau Isa dalam tradisi Islam itu adalah wahyu yang sempurna. Jadi the fullness of revelation, jadi kesempurnaan wahyu dalam Kristen itu ada pada Yesus. Nah, kitab suci seperti Perjanjian Baru, termasuk juga Injil, itu dilihat sebagai normative witness, kesaksian normatif tentang wahyu yang sempurna. Nah, ketika Yesus sudah dianggap wahyu yang sempurna, maka sangat masuk akal kalau dalam Kristen itu disepakati tidak ada lagi wahyu setelah Yesus. Nah, karena itu mereka sangat kesulitan untuk melihat apakah Al-Quran bisa disebut sebagai wahyu. Nah, kalau dalam Islam masih terbuka ruang, ya, untuk melihat Alkitab sebagai wahyu ilahi. Karena pertama, Al-Quran menegaskan secara sangat jelas bahwa Taurat dan Injil itu berasal dari Tuhan yang sama. Kristen mengalami kesulitan secara teologis karena tidak ada wahyu setelah Yesus. Nah, kerumitan inilah sebenarnya yang melatari kenapa dalam hubungan perjumpaan awal antara Islam dan Kristen, soal otentisitas kitab suci itu menjadi isu yang sangat-sangat dominan. Ya, jadi isu tahrif ini, bahwa kitab suci orang-orang Kristen itu tidak otentik, apakah tidak otentik dalam konteks teksnya sendiri yang sudah mengalami perubahan, atau tidak otentik dalam pengertian tafsirnya yang salah, itu sangat dominan di kalangan orang-orang Islam dari awal. Nah, kalau kita lihat dari tradisi Kristen pun, hal yang sama sebenarnya terjadi. Jadi, salah satu penulis Kristen yang juga kemungkinan bisa dilacak pada abad 9, itu bernama Abdul Masih bin Ishaq Al-Kindi, yang menulis satu surat merespon surat yang dikirim oleh temannya Muslim bernama Abdullah bin Ismail Al-Hashimi. Ya, jadi Al-Kindi ini seorang penulis Kristen, walaupun siapa dia sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan kesarjanaan, tetapi dia jelas mewakili umat Kristen. Dan salah satu yang menjadi isu dalam Risalah Al-Kindi itu sudah diterjemahkan oleh Mengana pada awal abad ke-20. Itu berjudul, ada buku yang disebut dengan The Apology of Al-Kindi. Nah, itu sebenarnya terjemahan dari kitab bahasa Arab berjudul Risalah Al-Kindi. Nah, salah satu isu yang cukup dominan dalam risalah ini adalah menyangkut asal-usul Al-Quran. Dan tegas dalam Risalah Al-Kindi itu bahwa dia menyaksikan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu ilahi. Ya, jadi mungkin satu abad lebih awal dari Al-Kindi, itu ada seorang biarawan Kristen namanya Beth Halley, dan karyanya ini sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya tidak tahu apa sudah ada dalam bahasa Indonesia. Beth Halley menceritakan bahwa yang mengajarkan Muhammad yang kemudian menjadi Al-Quran itu adalah seorang yang juga disebutkan dalam tradisi Islam, dalam sejarah Islam, yaitu Buhairah. Ya, kalau dalam tradisi Islam, kita tahu kalau Anda membaca Sirah Nabawi atau kehidupan Nabi, biografi Nabi, Anda akan temukan seorang biarawan Kristen yang bernama Buhairah atau Bahiro dalam tergantung bagaimana kita membacanya, yang disebutkan bahwa dalam perjalanan ketika Nabi masih kecil dibawa oleh pamannya ke Syria, di tengah jalan di satu daerah yang bernama Bustra, dia disetop oleh seorang biarawan Kristen bernama Bahira, dan di sana Bahira itu memberikan kesaksian bahwa seorang Muhammad kecil ini akan menjadi nabi dari kaumnya. Dia dalam deskripsi Sirah Nabawi atau biografi Nabi disebutkan sebagai seorang tokoh Kristen pertama yang memberikan kesaksian bahwa Muhammad itu adalah
nabi yang diprediksi dalam kitab suci sebelumnya. Nah, menariknya dalam dialog antara Beth Hali dan seorang muslim yang terhormat ini disebutkan bahwa Buhairah ini adalah seorang Kristen yang heretik, seorang Kristen yang diekskomunikasi karena ajaran yang dianutnya bertentangan dengan ajaran mainstream di kalangan Kristen. Ada yang menyebut bahwa dia adalah dari kelompok Aryan yang tidak mengakui ketuhanan Yesus. Nah, dalam dialog Beth Hali ini disebutkan bahwa seorang Buhairah inilah sebenarnya yang mengajarkan Nabi Muhammad. Jadi disebutkan secara sangat rinci bagaimana suatu saat Buhairah itu mengatakan kepada Muhammad kecil, waktu itu Muhammad yang sudah bukan kecil, ketika Muhammad sudah memulai dakwahnya, Buhairah itu mengatakan bahwa saya akan menulis kitab dan kamulah yang mendakwahkan kitab ini. Jadi menurut versi Beth Hali, penulis Al-Quran adalah seorang Kristen yang heretik. Jadi teman-teman, poin yang ingin saya ajukan adalah sedari awal soal otentisitas kitab suci ini menjadi perdebatan yang sangat-sangat serius di kalangan umat Islam dan Kristen. Yang perlu kita pikirkan sekarang, bagaimana kita mengatasi persoalan yang sangat serius ini. Apa yang dapat kita lakukan? Pertama, solusi yang kerap dimunculkan adalah dengan menegaskan bahwa atau memberikan penekanan bahwa baik Alkitab maupun Al-Quran berasal dari sumber yang sama. Dan karena itu seharusnya umat Kristen dan umat Islam itu tidak berantem menyangkut kitab suci masing-masing, karena keduanya berasal dari kitab suci yang sama. Argumen seperti ini sangat atraktif dan sangat baik dikembangkan, ya, sebagai satu pengantar untuk menunjukkan bahwa baik Alkitab maupun Al-Quran itu punya status istimewa dalam dua tradisi agama, karena masing-masing umat Islam dan umat Kristen menganggap kitab sucinya berasal dari Tuhan yang sama. Nah, problemnya adalah jika keduanya berasal dari Tuhan yang sama, bagaimana mungkin dua kitab ini punya versi yang berbeda dalam beberapa hal. Dalam hal lain, bahkan Al-Quran mengkritik apa yang ada dalam Alkitab. Nah, itu yang kemudian menjadi sulit. Nah, respon yang kita temukan di kalangan dua komunitas ini adalah respon yang konservatif. Dari kalangan Kristen kemudian muncul anggapan bahwa ketika terjadi perbedaan antara Al-Quran dan Alkitab, maka Al-Quran pasti salah karena Alkitab itu muncul duluan. Ketika Al-Quran berbeda dengan Alkitab, maka logikanya yang muncul belakangan yang berbeda dengan yang pertama, pasti yang belakangan itu salah. Nah, karena Alkitab itu muncul duluan. Nah, itu respon dari kalangan Kristen. Dari kalangan Muslim juga sama, ya. Nah, karena Al-Quran itu muncul belakangan, maka Al-Quran itu merekam yang paling otentik. Dan ketika berbeda dengan Alkitab, maka sebenarnya bagian Alkitab itulah yang mengalami distorsi. Nah, kenapa ini muncul? Itu karena anggapan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Dan ketika ada perbedaan dengan Alkitab, maka bagian-bagian yang berbeda itu harus dipahami telah mengalami distorsi. Saya menceritakan ini semua untuk menggambarkan rumitnya hubungan antara Alkitab dan Al-Quran, dan karena itu kita perlu berpikir bagaimana mencari solusi itu. Argumen apa, ide apa yang bisa kita kembangkan untuk menyelesaikan persoalan yang rumit yang sejak awal telah mendominasi hubungan orang-orang Islam dan Kristen. Ya. Misalnya kalau Anda baca cerita tentang Yesus sekalipun, itu ada hal-hal yang rumit dalam Al-Quran itu. Misalnya surat Al-Maidah, ya, itu kan disebutkan bahwa
murid-murid Isa itu hawariyun, wa qala al-hawariyun hal yastati rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama gitu. Jadi murid-murid Yesus ini bertanya kepada Yesus, bisakah Tuhanmu menurunkan maidah hidangan dari langit? Nah, kalau Anda baca Alkitab, terutama Perjanjian Baru, Anda tidak akan temukan episode ini dalam hidup Yesus. Murid-murid Yesus yang bertanya, apakah Tuhan bisa mendatangkan makanan dari langit? Gitu. Sarjana-sarjana Muslim juga kesulitan ya memahami ayat ini gitu, karena dalam perspektif Islam sekalipun atau perspektif banyak mufassir sekalipun, sulit dibayangkan bahwa para murid Yesus itu tidak percaya tentang kemampuan Tuhan, ya. Nah, karena itu di kalangan para mufassir itu diusulkan supaya kalimatnya dirubah, ya. Bukan yastatio, jadi bukan apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan dari langit, karena sulit dibayangkan gitu murid-murid Yesus ini tidak percaya kemampuan Tuhan, ya. Karena itu sebagian mufassir mengusulkan supaya iya-nya itu diganti menjadi ta. Jadi menjadi hal tastati rabbaka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Jadi kalau diterjemahkan, bisakah kamu? Jadi bukan yastatio. Kalau yastatio itu berarti fa'ilnya kan Allah. Tapi kalau tastatio itu pelakunya itu sebenarnya Yesus. Jadi apakah kamu Yesus bisa minta kepada Tuhanmu untuk menurunkan hidangan dari langit? Karena banyak mufassir itu nggak kepikir kok, gimana mungkin gitu ya. Tuhan murid-murid Yesus itu ragu dengan kemampuan Tuhan. Itu tidak mungkin gitu. Karena itu iya-nya diubah menjadi ta. Kalau Anda baca tafsir, Anda akan temukan ini, bahwa salah satu cara baca ayat ini adalah hal tastati'u rabbaka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apakah engkau bisa minta kepada Tuhanmu untuk menurunkan hidangan dari langit? Karena itulah ya. Padahal kalau kita menganggap bahwa audien Al-Quran itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Alkitab, semua persoalan ini menjadi sangat mudah dipahami. Ya. Jadi perbedaan runtutan tentang Sarah tertawa dulu atau dikasih kabar dulu itu tidak menjadi penting, karena audien Al-Quran itu sudah tahu cerita detailnya. Jadi mereka akan paham, oh iya, Sarah itu tertawa ketika dikabarkan. Jadi ketika, bukan tertawa dan, atau tertawa maka disampaikan kepadanya kabar bahwa dia akan mendapatkan anak. Jadi karena audiennya sudah tahu, jadi mereka tidak pusing dengan cerita Al-Quran yang tampak berbeda. Ya. Demikian juga cerita tentang Nabi Yunus, tentang Isa. Ya. Misalnya, kalau kita tahu tentang konteks Alkitab, kita nggak perlu merubah iya menjadi tak. Karena mengetes keimanan itu seperti sesuatu yang diulang-ulang dalam banyak ayat dalam Alkitab. Jadi orang itu dites, ini orang beriman betul nggak sih? Karena itu misalnya dalam Al-Quran juga sama, ketika menyangkut hubungan antara Yesus tentang Isa dan murid-muridnya, itu kan dalam surat Maryam ya, surat yang ketiga ayat 50 something, 52 kalau nggak keliru, Anda bisa cek nanti, mungkin saya salah. Itu kan disebutkan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah. Ketika Isa, Yesus dalam tradisi Kristen itu mulai merasakan ada orang-orang yang kayaknya mulai ingkar ini di kalangan murid-muridnya, ya kan? Jadi biasa dites, ya, dites. Oh ini murid-murid saya ini beriman betul nggak sih, gitu. Dan ini dalam kesarjanaan ini disebut dengan topoi.
Ya, satu motif yang diulang-ulang dalam banyak kisah dalam Alkitab. Ya. Jadi kalau Anda paham Alkitab, ya, dan mengikuti kesarjanaan Alkitab, Anda tidak akan bingung dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan salah. Al-Quran itu merekam motif-motif dalam Alkitab. Jadi kalau Anda misalnya baca Mazmur, ya, kitab Mazmur, ini karena ini sesuatu yang saya ajarkan, jadi saya hafal betul. Anda bisa baca kitab Mazmur pasal 78 dari ayat 18 itu kan umatnya Nabi Musa, ya, umatnya Nabi Musa itu mengetes memang, bahkan ada kalimat-kalimat yang mirip dengan surat Al-Maidah itu. Jadi ayat 18 itu umatnya Nabi Isa itu menantang Tuhan. Tuhan, kau bisa mendatangkan hidangan dari langit tidak? Nah, jadi itu biasa, ya. Jadi itu yang disebut dengan topoi, motif yang diulang-ulang dalam kitab suci. Dan Al-Quran merekam motif itu, gitu. Nah, poin saya adalah kalau kita memahami Alkitab, maka tidak ada yang perlu dibingungkan dari Al-Quran. Jadi ini bukan Al-Quran punya pengetahuan yang tidak komplit, tidak sempurna tentang Alkitab, tetapi Al-Quran mengasumsikan audiennya itu mengetahui tentang konten Alkitab. Nah, argumen ini menjadi penting karena orang-orang yang saling menyalahkan satu dengan yang lain adalah mereka yang tidak mengenal. Orang Islam yang menganggap Alkitab itu mengalami distorsi adalah umumnya mereka yang tidak mengenal Alkitab. Orang-orang Kristen yang menganggap ada banyak kesalahan dalam Al-Quran adalah mereka yang juga hanya mengenal Al-Quran dari katanya dan mereka tidak membaca Al-Quran. Nah, solusi yang ingin saya tawarkan adalah mari kita saling belajar. Ya, teman-teman Muslim, saya sangat menganjurkan untuk membaca Alkitab. Seperti halnya teman-teman Kristiani juga mempelajari Al-Quran. Sangat-sangat disayangkan, ya, bahwa kita yang hidup di abad 21 ini cenderung untuk merasa self-sufficient, ya, merasa cukup dengan sendirinya. Kita sudah punya Quran, ngapain kita baca Alkitab? Kita sudah punya Alkitab, ngapain kita baca Al-Quran? Kalau Anda melihat Al-Quran, pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu luar biasa. Ya, pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu luar biasa. Walaupun kita memang tidak tahu apa yang dimaksud Al-Quran dengan Al-Masih, ya, kenapa tapi menyebut Yesus Isa sebagai Al-Masih itu lompatan teologis yang tidak dibayangkan. Ya, Anda harus paham bahwa sebutan Al-Masih terhadap Isa, terhadap Yesus, itu sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan Al-Quran membela dengan mengatakan betul, tidak ada keraguan bahwa Isa, Yesus itu adalah Al-Masih. Walaupun kita tidak tahu karena Al-Quran tidak menyebutkan apa yang dimaksud oleh Al-Masih dalam Al-Quran. Al-Quran juga menegaskan bahwa Yesus itu adalah kalimatullah, sesuatu yang juga digunakan oleh orang-orang Kristen. Logos itu adalah tema sentral tentang Yesus, dan itu digunakan secara utuh di Al-Quran, menyebut Isa sebagai kalimatullah. Bahkan pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu bahkan sebelum Yesus lahir. Ya, Anda tahu kalau kita belajar tentang sejarah hubungan Kristen dan Yahudi, bahwa Maryam, ya, Mary itu adalah seorang yang tertuduh di kalangan orang-orang Yahudi sebagai seorang perempuan yang tidak suci, ya, karena dia punya anak tanpa suami, kira-kira. Nah, Al-Quran juga merekam itu, menyebut tuduhan tuduhan orang-orang Yahudi itu sebagai sesuatu yang buhtan, yang luar biasa kejam, ya. Dan Quran itu mengafirmasi bahwa Maryam itu adalah seorang yang suci,
yang dipilih oleh Allah. Di Al-Quran disebutkan di antara Nisaul Alamin, dia adalah orang terbaik dari seluruh perempuan di alam raya. Itu luar biasa pembelaan Al-Quran, ya. Nah, karena itu kalau kita melihat aspek-aspek seperti ini, kita akan mengetahui bahwa hubungan Islam Kristen itu seharusnya tidak seburuk yang kita bayangkan. Kalau kita melihat bahwa kedua kitab suci ini telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mendorong kehidupan yang harmonis. Memang Al-Quran itu memberikan penekanan tertentu karena dia mengajukan satu argumen teologis yang berbeda. Dan karena itu kita melihat beberapa ayat Al-Quran itu tidak diragukan, memang bersifat polemik, ya. Al-Quran menolak Trinitas itu jelas, ya. Al-Quran menolak ketuhanan Yesus tidak bisa diragukan karena Al-Quran memperkenalkan satu bentuk konsep ketuhanan yang berbeda dengan Alkitab. Dan itu sesuatu yang harus kita terima apa adanya. Karena tidak akan ada agama baru tanpa ada unsur-unsur reformasi. Agama baru itu muncul karena ada bagian-bagian yang dianggap tidak memuaskan. Jadi ada unsur disappointment, dan karena itu diperkenalkan konsep-konsep yang dianggapnya lebih murni. Jadi ada aspek pemurnian, tapi pada saat yang sama Al-Quran itu mengafirmasi elemen-elemen sentral dalam tradisi. Oke, baik teman-teman, tentunya semua sudah mendengar dengan baik, dan silahkan berkomentar di kolom komentar apa pendapat Anda terhadap video ini. Tentunya pemaparan penjelasan yang sungguh luar biasa. Untuk itu, marilah kita yang percaya kepada Yesus atau yang sudah disampaikan bahwa Alkitab berasal dari Allah, maka tentunya kita semakin belajar supaya iman kita semakin dikuatkan. Semakin kita paham bahwa kalau orang lain saja mengakui, mengapa kita tidak? Maka bagi kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk ikut Yesus. Dan juga buat teman-teman yang mungkin berbeda iman, apapun imannya selain Kristen, maka dari sini belajar untuk mantapkan pilihan, mantapkan keputusan untuk memilih yang benar. Karena Alkitab itu adalah kebenaran yang tertulis sejak ribuan tahun lalu dan ada bukti yang masih tersimpan sampai hari ini. Bukan cerita karangan yang tidak ada manuskripnya, ya. Jadi kita patut berbangga, kita punya iman yang pasti bahwa dari ribuan tahun lalu orang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Jadi jangan sampai ya di akhir zaman ini orang lalu kemudian mempersalahkan tentang Natal dan tentang kelahiran Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia dan bagaimana mungkin Tuhan dilahirkan? Ya, kalau dari kelahiran saja sudah sangat berbeda dan tentunya penuh dengan keajaiban. Maka bagi kita tidak heran karena Tuhan bisa melakukan apa saja dan bisa menjadi apa saja. Itu yang harus kita imani. Kalau Tuhan terbatas, maka dia itu bukan Tuhan. Karena manusia pun terbatas, ya. Manusia itu terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Manusia terbatas sehingga tidak bisa menjadi Tuhan, tidak bisa membuat mujizat. Ya, dia hanya mampu melakukan apa yang bisa dikerjakan. Baik, demikian yang dapat kami bagikan. Jangan lupa untuk sebarkan kebenaran dan video-video yang menarik seperti ini supaya memberkati orang dan mengubah orang untuk memilih sesuatu yang benar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.